Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat kembali bersama Ibu Desni Lasari. Kali ini kita akan belajar bagaimana merancang karya ilmiah. KD yang akan kita bahas adalah 4.30. Merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Selamat menyimak. Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. J.K. Rowling. Anak-anakku, bila kita ingin menulis, sebaiknya kita mulai dari pengalaman yang pernah kita alami. Rangkaikan kata demi kata hingga bisa membuat suatu kisah yang panjang. Barangkali dengan memulai menulis pengalaman dan perasaanmu sendiri, bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, siapa bilang menulis itu sulit? Sebelum kita lanjutkan pelajaran, ada baiknya kita ingat dulu pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian dari karya ilmiah, kemudian struktur dan kaidah kebahasaannya. Adapun pengertian dari karya ilmiah minggu lalu, ada yang masih ingat? Iya, karya ilmiah itu adalah teks yang berisi pembahasan suatu masalah dengan data yang konkret dan dijelaskan dengan runtut. Kemudian struktur untuk membuat karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama, tesis atau pengenalan masalah. Di dalam tesis itu ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada tujuan dan manfaat dari penulisan karya ilmiah. Yang kedua, yang dibahas dalam karya ilmiah, strukturnya adalah pembahasan atau rangkaian argumen. Di dalam rangkaian argumen itu ada pendapat para ahli dan hasil-hasil yang didapat di lapangan. Yang ketiga adalah kesimpulan atau rekomendasi. Di sini kesimpulan itu kita menyimpulkan apa yang telah masalah yang ada, kemudian kita rumuskan dengan pendapat-pendapat para ahli. Pada akhirnya kita menyimpulkan suatu masalah tersebut. Di dalamnya tidak menutup kemungkinan ada saran-saran yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kita bahas. Yang ketiga, kaidah kebahasaan. Minggu lalu kita belajar di dalam karya ilmiah itu ada kata baku, ya karena merupakan tulisan ilmiah, ya harus menggunakan kata baku. Yang kedua, makna lugas atau denotasi, yaitu makna yang sebenarnya. Kenapa kita harus menggunakan makna yang lugas? Ya, supaya tidak bermakna ganda atau kias, ya. Selanjutnya yang ketiga, dalam kaidah kebahasaan minggu lalu kita juga belajar mengenai penggunaan istilah. Biasanya dalam suatu karya ilmiah ada kata-kata istilah, ya. Selanjutnya ada kalimat verba mental. Apa itu? Ya, verba itu kata kerja yang berisi bukan tindakan, ya. Jadi sikap kita. Bisa saja kita menganalisis itu termasuk ke dalam kata kerja mental, ya. Jadi bukan tindakan tapi hanya sikap kita, ya. Kita sedang mengamati, nah itu kan kita tidak melakukan suatu gerakan, tapi hanya gerakan dalam pikiran saja, ya. Kenapa? Karya ilmiah itu yang bergerak adalah penalaran kita. Paham ya? Itulah pelajaran yang sudah kita lalui minggu sebelumnya. Baik, kita lanjutkan pelajaran
minggu ini, yaitu tadi kita sudah katakan kita akan membuat ya. Di sini sebelum membuat kita buat dulu konsep-konsep dari karya ilmiah. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kalian menyimak pembelajaran hari ini diharapkan dapat merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Baiklah, kita masuk pada materi, yaitu merancang karya ilmiah. Bisa kita lihat di sini ada 5 tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan pertama yaitu adalah pendahuluan. Apa saja isinya? Dia berupa latar belakang, kenapa kita membuat karya ilmiah, kemudian perumusan masalahnya, apa saja masalah yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah tujuan, apa yang ingin dicapai. Bab kedua itu adalah pembahasan. Yang kita tuangkan dalam bab 2 adalah teori-teori yang ada dalam masalah yang kita bahas dalam karya ilmiah. Yang kedua adalah membahas masalahnya. Apa saja masalahnya yang relevan di lapangan. Yang ketiga, menyusun kerangka berpikir dengan mengajukan asumsi-asumsi hipotesis. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Kemudian lanjut metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini maksudnya adalah prosedur atau tahapan-tahapan penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan data, sampai pada pelaporannya. Kita ada 4, yaitu pertama deskriptif. Ini adalah metode yang menggambarkan fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif atau statistika. Dan yang kedua, fakta kualitatif. Ini berdasarkan asumsi ya, pendapat si penulis sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kedua, metode yang digunakan dalam karya ilmiah yaitu adalah eksperimen. Apa itu? Langkah-langkah dalam eksperimen. Jadi metode yang digunakan itu adalah untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Jadi eksperimen ini tahu artinya berarti kita melakukan penelitian. Ada perlakuan di sini. Kemudian yang ketiga adalah studi kasus. Metode ini adalah langkah-langkah pemerolehan dan pembahasan data lapangan berdasarkan temuan yang ada pada individu atau kasus-kasus tertentu. Ya, masalah ya. Kemudian yang keempat, ini adalah penelitian kelas. Jadi pada penelitian kelas ini metodenya bertujuan untuk memperbaiki persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar, tentang prestasi belajar, apalagi? Iya, banyak lagi yang lain. Oke, lanjut yang keempat itu adalah deskripsi dan pembahasan hasil penelitian. Dengan kata deskripsi ini berarti merupakan penggambaran yang menggambarkan bagaimana hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, ini khusus untuk metode eksperimen, studi kasus, dan penelitian kelas. Tapi bila dilakukan dengan metode deskriptif, bab ini tidak perlu ada. Ya, apa itu tadi deskriptif?
Jadi penelitian yang dilakukan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang diperoleh itu berupa kuantitatif, ya, statistika. Berarti ada hitung-hitungannya ya. Ada dengan fakta kualitatif. Tapi lebih banyak di sini yang kualitatif itu berupa analisis. Paham ya? Oke, yang kelima atau yang keempat bila menggunakan metode deskriptif itu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu apa? Iya, sintesis dari hasil penelitian. Kemudian saran, masukan yang harus dilakukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Baik, kita lanjutkan pelajaran. Baik anak-anak, bagaimana? Masih semangat? Harus, ya. Sebagai generasi muda harus tetap semangat. Kita lanjut membahas lebih dalam mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Bagaimana sih cara membuat rancangan atau kerangka bab 1? Di sini kita namanya kerangka masih garis besar. Kita buat berupa boleh kalimat, boleh klausa atau frasa. Kita buat apa sih yang akan dibahas pada pendahuluan. Pertama ada latar belakang ya tadi ya. Kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan. Kita masuk pada latar belakang. Latar belakang ini adalah kenapa membuat karya ilmiah dengan menggunakan masalah yang diangkat. Nah, di sini kita lihat latar belakangnya. Poin pertama yang akan dibahas pada latar belakang adalah masalah sampah. Ya, jadi baru garis besarnya saja. Yang kedua, kerugian sampah bagi kesehatan. Yang ketiga, masalah ketiga itu adalah keengganan mendaur ulang sampah. Ya, keengganan ini sikap yang tidak mau gitu ya. Ya, lanjut. Rumusan masalah ini adalah berupa pertanyaan biasanya. Di sini mengenai sampah, itu apa pertanyaannya? Iya, bagaimana cara memanfaatkan sampah? Selanjutnya tujuan. Tujuannya, kerangkanya akan kita bahas adalah dengan pembahasan tadi, rumusan masalah tadi, dapat mengetahui cara memanfaatkan sampah. Jadi kalau tujuan itu adalah jawaban dari si rumusan masalah. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Setelah kita merancang bab 1 pendahuluan tadi, kita salin hasil rancangan kita ke dalam bentuk paragraf. Ya, tadi kan baru berupa rancangan atau kerangka. Dari latar belakang tadi yang berupa klausa atau kalimat atau frasa, itu tadi bisa kita ubah menjadi sebuah paragraf. Kita baca bareng-bareng ya. Belakangan ini sampah menjadi konsen besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh sampah yang berdampak bagi kesehatan manusia. Nampaknya masih banyak orang yang enggan mendaur ulang sampah, sehingga menyebabkan sampah terus menumpuk. Karena itu, penelitian mengenai pemanfaatan sampah kembali penting untuk dilakukan. Lanjut ke rumusan masalah. Jadi yang tadi kita salin saja pertanyaannya, bagaimana cara memanfaatkan sampah. Kemudian tujuannya ini adalah nanti jawaban dari rumusan masalah, yaitu dapat mengetahui cara pemanfaatan sampah.
Selanjutnya, bab 2 itu berisi pembahasan. Apa saja bagiannya? Yaitu pertama teori, kedua membahas masalahnya, yang ketiga menyusun kerangka berpikir, dan terakhir merumuskan hipotesis. Pada bagian teori, kita sampaikan karena kita menggunakan metodologi deskriptif, kita menggunakan di sini berupa pendapat atau asumsi ya. Di sini teorinya adalah kita sama-sama tahu teori sampah masih bisa digunakan, artinya di sini bisa didaur ulang. Yang kedua, daur ulang itu tidak memerlukan waktu lama sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kreativitas dan ketekunan modal utama. Kita lanjut. Ya, jadi dia masih berupa kerangka ya, belum kelihatan kan paragrafnya. Jadi ide-idenya itu kita salin dulu. Itu kalau dalam menulis ya. Nanti bisa kita ubah dalam mengedit. Lanjut, yang kedua membahas masalah. Masalah yang akan kita bahas itu apa saja dalam sampah. Yang jelas sekali adalah di sini akan kita bahas kurang peduli dengan memanfaatkan sampah. Ya, sebenarnya banyak, tapi kita ambil yang sederhananya dulu, yaitu adalah ketidakpedulian kita terhadap pemanfaatan sampah. Kemudian yang ketiga yang dibahas dalam bab 2 adalah menyusun kerangka berpikir. Ya, kita ambil 3 pikiran utamanya, yaitu sampah dapat dimanfaatkan kembali. Ya. Jadi yang kedua, sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas kembali. Kemudian yang ketiga, kaleng dan plastik menjadi wadah. Jadi di sini menyusun kerangka berpikir itu langsung kita tuangkan ke dalam ide-idenya. Ini nanti akan disalin ke dalam paragraf. Kemudian terakhir adalah merumuskan hipotesis. Di sini hipotesis itu kesimpulan. Kita mencoba merumuskan seperti apa kesimpulannya. Nah, di sini pemanfaatan sampah tergolong dalam risiko atau pemanfaatan kembali dengan mendaur ulang sampah tersebut. Baik, kita lanjutkan dengan mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Setelah kita merancang bab 2 pembahasan, nah bab 2 itu kita salin kembali ke dalam bentuk paragraf. Baik, kita baca. Untuk teori, sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat sebenarnya masih bisa digunakan agar tidak terlalu banyak menumpuk. Pemanfaatan kembali sampah pada dasarnya tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian lanjut membahas masalah. Masalah yang ditimbulkan dari sampah sebenarnya adalah kurang peduli masyarakat pada pemanfaatan sampah. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan mereka tentang mendaur ulang sampah. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka berpikir. Pemanfaatan sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang sampah yang ada. Sampah kertas bisa didaur ulang dan dijadikan kertas kembali. Dan untuk sampah plastik dan kaleng bisa dimanfaatkan untuk dijadikan berbagai wadah tergantung ukuran. Terakhir, menyusun hipotesis. Semua pemanfaatan sampah tersebut tergolong ke dalam risiko atau pemanfaatan sampah kembali. Ya, lanjut bab 3 yaitu metodologi penelitian. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk melakukan penelitian ini? Nah, khusus untuk contoh ini kita menggunakan metodologi deskriptif. Apa itu? Yaitu metode yang menggambarkan fakta yang ada tanpa adanya perlakuan apapun. Ya, sampai kita pada bab 4, yaitu kesimpulan dan saran.
Kesimpulannya, pertama, sampah menjadi masalah besar. Kedua, pemanfaatan sampah. Ya, ini baru rancangan atau konsep atau apalagi kerangka berpikirnya ya, baru kerangkanya ya. Yang kedua, saran. Sarannya kira-kira apa untuk sampah? Ya, masyarakat perlu diberikan sosialisasi pemanfaatan sampah. Mungkin bisa berupa seminar dan lain-lainnya. Ini baru idenya saja. Kemudian saran kedua, perlu kerjasama semua pihak. Bagaimana bentuk paragraf dalam bab 4? Yuk kita baca. Yang tadi kita sudah buat kerangkanya. Untuk kesimpulan, hingga saat ini sampah menjadi masalah yang besar. Bila masyarakat tahu bahwa sampah dapat menghasilkan pundi emas untuk mereka, maka penulis yakin sampah bukan lagi masalah besar, malah menjadi tambang emas untuk mereka. Jadi pada kesimpulan ini boleh kita masukkan opini, asumsi kita, ya, tapi disesuaikan dengan hasil penelitian kita, pengamatan kita. Kemudian saran. Di sini berarti sosialisasi pemanfaatan sampah kepada masyarakat sangat dibutuhkan. Ya, bisa saja nanti kamu tambahkan untuk itu, ya kan? Ada kerjasama yang baik, itu ada di paragraf keduanya. Hal ini dikarenakan sampah merupakan masalah semua pihak. Tanpa kerjasama yang baik, masalah penanganan sampah tak akan terwujud. Jadi ini baru kerangkanya. Ini sudah berupa paragraf, ini baru bentuk sederhana. Bisa kamu kembangkan kembali nantinya. Ya, kita mulai dari yang sederhana, kita mulai dari yang kecil. Ya, nanti bisa kita kembangkan lagi. Baik, selesai sudah kita belajar merancang teks karya ilmiah. Mudah bukan? Tidak perlu kita buat teks karya ilmiah itu yang sulit dulu. Dimulai dari yang mudah. Paham ya? Dengan yang mudah baru nanti bertahap untuk yang lebih sulit dan sebagainya. Intinya kita menguasai dulu materi. Di sini untuk karya ilmiah, mungkin kalian nanti kalau diberi tugas membuat itu mungkin banyak ya di Google. Tapi kita lihat dulu dari kerangkanya, ya, dari kerangkanya itu akan terlihat sekali. Sekali lagi, orang lain bisa, kenapa kita tidak? Itu intinya ya. Untuk anak-anakku kelas 11, semoga ini menjadi manfaat untuk kamu, karena di bulan Januari nanti kalian akan melaksanakan PKL. Semoga virus segera berlalu sehingga kamu nanti pada akhirnya bisa membuat laporan hasil praktik kerja lapangan. Ini gunanya kita belajar teks karya ilmiah. Yang kita ambil adalah observasi. Ya, observasi, kemudian apa yang sudah kamu lakukan itu dipertanggungjawabkan dalam bentuk tulisan. Ya, tulisan bisa ada bila ada dokumentasinya, yaitu berupa foto atau hasil karya-karya. Paham sampai sini? Ya, akhirnya selesai sudah pelajaran kita tentang merancang teks ilmiah. Mudah bukan? Sebagai bentuk evaluasi, akan Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas. Tugas kalian adalah pertama, buatlah rancangan teks karya ilmiah dengan tema dampak corona atau virus corona ya di bidang pendidikan, khususnya proses belajar mengajar di sekolah. Ini titik beratnya pada pengalaman kalian pada saat PJJ. Kita melaksanakan proses belajar mengajar jarak jauh itu dimulai bulan Maret ya, pertengahan Maret hingga kini.
Ibu minta kalian membuat berdasarkan pengalaman kamu. Ya, berdasarkan pengalaman kamu bisa berbentuk observasi. Observasi kan diri sendiri bisa ya. Pengalaman, eksperimen. Bukan eksperimen sih sebenarnya, empiris. Ya, empiris berdasarkan pengalaman. Tapi jangan lupa sesuaikan dengan struktur karya ilmiahnya. Paham ya? Ini akan terlihat kok. Mana yang tinggal kopas, boleh. Kamu tinggal ambil contoh di Google, boleh. Tapi kita modelnya ATM. Ambil, tiru, dan modif. Modifnya ini sesuai dengan apa yang kamu alami. Ya, dibuat dulu konsepnya atau kerangkanya atau rancangan. Karena yang Ibu minta pertama adalah rancangannya. Setelah itu, yang kedua, dari rancangan yang telah kalian buat, tolong kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nanti menjadi teks. Paham ya? Kita mulai dari yang kecil, sehingga lama-lama menjadi besar. Jadi, seorang sukses sekalipun dimulai dari bawah. Tidak mungkin dia langsung meloncat ke atas. Sulit, iya, karena belum kamu jalani. Bila kamu sudah jalani, insya Allah mudah. Sampai sini, tolong dikerjakan sesuai pengalaman kamu. Terima kasih kalau sudah jujur, karena yang Ibu nilai adalah selain tugas yang kamu buat adalah sikap jujur. Ini nilai sikap ya. Baiklah. Selamat mengerjakan.